Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Hijau Travelers ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua teman-teman yang sedang menyimak video ini. Di hari raya spesial ini, saya ingin memperkenalkan satu kuliner khas Wakatobi yang gak pernah ketinggalan setiap kali lebaran, yaitu lapa-lapa. Saya yakin banget banyak dari teman-teman di sini yang mungkin belum pernah mendengar nama kuliner khas Wakatobi ini, ataupun bahkan belum pernah mencicipi yang namanya lapa-lapa. Dan karena saya penasaran banget dengan filosofi di balik penamaan nama lapa-lapa ini, mulai dari proses pembuatan kulitnya, isinya, dan saya pun kemudian bertanya kepada salah satu tokoh adat Pulau Tomia, yaitu Pak Haji Junaidi. So, di sini saya akan menceritakan kembali kepada teman-teman tentang filosofi dari penamaan lapa-lapa ini, mulai dari kenapa sih ini dinamakan lapa-lapa, kemudian proses pembuatan kulitnya seperti apa, isinya bagaimana, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya itu seperti apa. Dan pastikan bahwa kamu menonton video ini sampai akhir sehingga bisa mengetahui semuanya. Oke? Jadi di sini saya punya contoh kulitnya, teman-teman. Jadi lapa-lapa ini dibuat dari kulit janur. Kalau dalam bahasa lokal Tomia itu, janur itu adalah bale, yang berarti kebaikan. Dan kemudian lapa itu berasal dari bahasa Wolio yang berarti berlipat-lipat. Jadi kalau digabung janur dan lapa-lapa ini artinya berlipat-lipat kebaikan. Itu juga alasannya kenapa pada proses pembuatan kulitnya ini itu dilipat-lipat, teman-teman. Jadi itu kenapa juga akhirnya dinamakan dengan lapa-lapa, karena proses pembuatannya itu dilipat-lipat dan menggunakan janur. Jadi lapa-lapa ini diharapkan dapat memberikan berkah, banyak berkah kebaikan kepada setiap orang yang menyantapnya. Kemudian perlu juga teman-teman ketahui bahwa pada proses pembuatan kulitnya ini terlebih dahulu itu dijengkal dulu, teman-teman. Misalnya dari ibu jari sampai jari kelingking atau jari manis atau jari tengah, dan itu harus lebih dari 1 jengkal. Jadi nggak boleh kurang. Kenapa? Karena konon dipercaya bahwa jika itu lebih dari 1 jengkal maka dapat memberikan berkah umur panjang bagi setiap orang yang menyantap makanan khas ini. Jadi dipastikan bahwa orang yang membuatnya itu pasti lapa-lapa ini tidak pernah berukuran kurang dari 1 jengkal. Jadi pasti lebih dari 1 jengkal. Kemudian kalau teman-teman lihat sendiri bentuknya itu, bentuk kulit dari lapa-lapa ini berbentuk huruf alif, di mana kita ketahui bersama bahwa dalam Al-Quran huruf alif itu tidak pernah mati karena tidak pernah bertemu dengan sukun. So, makanya dalam proses pembuatan lapa-lapa ini kenapa berbentuk seperti ini, diharapkan yaitu tadi dapat memberikan berkah umur yang panjang bagi setiap yang menyantapnya. Itulah kenapa bentuknya ini dibuat seperti huruf alif. So, daripada teman-teman penasaran dan ngebayangin proses pembuatannya itu seperti apa dan isinya bagaimana, maka saya sudah membuatkan video spesial untuk teman-teman tentang proses pembuatan kuliner khas Wakatobi bernama lapa-lapa ini. Check it out! Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Teman-teman sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa kalau misalnya teman-teman sedang berada di Wakatobi, jangan lupa untuk mencicipi kuliner khas Wakatobi bernama lapa-lapa ini. Dan saya pastikan rasanya cukup enak sih menurut saya. Apalagi kalau dimakan sama opor ayam dan lain-lainnya. Dan biasanya ini tuh dihidangkan
pada saat acara-acara adat, juga pada saat hari-hari besar Islam. Oke, thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe, and see you in the next video. Bye!